Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2021 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur, untuk menasihati, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayat 3. Di bawah perikop aman dalam perlindungan Allah. Demikian firman Tuhan dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dengarkan firman Tuhan hari ini sangat-sangat menarik. Karena Daud memberikan 3 statement tentang Tuhan. Yang pertama, Daud berkata, Tuhan adalah terangku. Haleluya. Apa maksud Tuhan adalah terangku? Maksud firman Tuhan ini adalah mau menyatakan bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Kudus. Allah yang tidak mau kompromi dengan dosa. Selama Daud hidup dalam kebenaran, tidak berbuat dosa, tidak menyakiti hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan dalam kegelapan. Selama Daud tidak melakukan dosa-dosa itu, maka Tuhan yang kudus itu yang akan menjaga, melindungi Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Tuhan akan menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang kudus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Tuhan Yesus selalu berkata berulang-ulang, Akulah terang dunia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga berkata kepada kita dalam Injil Matius pasal 5 di sana, supaya kita hidup menjadi terang dimanapun kita berada. Sehingga Tuhan Yesus berkata, Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Amin. Saudara, artinya apa saudara? Kita harus menjaga hidup kita, hidup dalam kekudusan, supaya dapat berdampak, mempengaruhi orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan, masih hidup dalam dosa. Dan kita sebagai orang percaya harus menjadi teladan hidup, menjadi anak-anak terang bagi mereka. Kalau saudara dan saya hidup dalam dosa, kita hidup dalam kegelapan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang menerangi kegelapan. Orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Sehingga mereka melihat ada terang yang terus menyala di dalam hati kita. Haleluya. Saudara lihat di dalam Injil Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku,
Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berjalan mengikut Tuhan, maka Tuhan akan memberikan terang itu kepada saudara. Sehingga saudara jadi berkat, berdampak dimanapun kita berada. Orang-orang dapat melihat terang itu. Mereka mengikut saudara karena ada Yesus dalam kehidupan saudara. Saya selalu mengatakan ilustrasi ini. Kalau saudara menangkap ikan di laut, saudara perhatikan para nelayan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyalakan lampu. Lampu yang menyala itu menarik perhatian ikan-ikan kecil. Dari ikan-ikan kecil itu datang pemangsa ikan-ikan kecil itu. Datang lagi pemangsa ikan yang sedikit besar. Datang. Lama-lama saudara, semakin banyak ikan yang berkumpul di bawah perahu itu. Dan tibalah nelayan melepaskan jala untuk menangkap ikan-ikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Dari ikan kecil datang lebih besar lagi. Amin. Saudara, kalau hidupmu menjadi terang, orang-orang kecil, orang-orang sedang, sampai orang-orang besar itu akan datang kepada kita. Karena mereka melihat ada terang Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, dengar baik. Tuhan hanya mau tinggal dalam hidup kita kalau hidup kita kudus. Makanya saudara jaga hidup kita supaya hidup dalam kekudusan. Jangan cemari, jangan kotori hidup kita dengan perbuatan-perbuatan dosa yang mengakibatkan Tuhan tidak mau tinggal dalam hidup kita. Saudara, kalau kita hidup dalam kekudusan, musuh-musuh yang merencanakan kejahatan yang hendak mencelakai kita itu, semua akan dipatahkan Tuhan. Karena Tuhan tinggal dalam hidup kita. Saudara, Tuhan tidak mau tinggal kalau kita masih hidup dalam dosa. Masih berselingkuh, masih suka main judi, masih suka minum mabuk, masih suka tipu sana tipu sini. Tuhan tidak mau tinggal dalam kehidupan kita. Makanya kita saudara harus menjaga hidup kita. Supaya sang terang ilahi itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, mau tinggal dalam kehidupan kita. Saya selalu berkata, orang kalau dia ada Yesus dalam hidupnya, pasti hidupnya berubah. Amin. Saudara, khotbah saya kemarin di akhir tahun tentang Saulus yang berjumpa dengan Tuhan di dalam perjalanannya ke Damsyik. Apa yang terjadi dengan Saulus? Saulus berubah dalam perjumpaan dia dengan Tuhan, seketika berubah. Seorang penjahat, seorang pembunuh. Saudara lihat, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Dia hendak membunuh orang percaya, saudara. Begitu jahat bagi pandangan orang. Ini orang yang mustahil bisa berubah. Tapi kenyataannya, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, di dalam perjalanan itu, hidupnya berubah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya, ketika kita membaca, mendengarkan khotbah, kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan Yesus sudah berjumpa dengan kita. Amin. Tinggal kita menerima, meyakini, mengimani firman Tuhan itu. Saudara, saya percaya, kalau firman itu melawat menjamah kehidupan kita, maka hidup kita akan berubah. Amin. Saudara, kalau sang terang itu ada di dalam kehidupan kita, saya percaya hidup kita akan jadi berkat dimanapun kita berada. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Saudara, Tuhan adalah terangku. Ketika kita hidup dalam kekudusan, sumber terang itu akan tinggal dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat menerangi kegelapan. Orang-orang di luar sana yang hidup dalam dosa akan datang kepada kita. Dan dia mau mengikut saudara. Karena dia melihat ada terang hidup dalam kehidupan saudara.
Saudara, jaga hidupmu supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Supaya sumber terang itu mau tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, terang itu juga berbicara berkat. Makanya sudah perhatikan di dalam doa berkat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, saya percaya sinar kemuliaan Tuhan itu akan menjaga, melindungi, dan memberkati saudara dan saya, orang percaya. Haleluya. Yang kedua, statement dari Raja Daud. Raja Daud berkata, Tuhan adalah keselamatanku. Haleluya. Raja Daud menyadari bahwa yang bisa menyelamatkan Daud itu bukan tentaranya, bukan sekutunya, tetapi hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan Daud dari semua ancaman para musuhnya. Sekalipun Daud ada dalam posisi terkepung, Daud melihat bahwa yang menyelamatkan Daud bukan pas pampres, bukan pasukannya yang hebat itu, bukan, tetapi Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan Allah Israel. Dialah keselamatan Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita boleh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Tuhan yang datang ke dunia ini menjadi seperti saudara dan saya, menjadi manusia. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dia pasti diselamatkan. Amin. Saudara, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya selalu saya katakan, kita ini orang yang paling beruntung di dunia ini. Kita sudah dipilih Tuhan, kita dipilih Tuhan dari sekian banyak penduduk di muka bumi ini, bermiliar-miliar orang, tetapi hanya beberapa orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang dipilih, ya, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, dipilih untuk diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah keselamatan kita. Jangan sampai saudara, hanya karena jodoh, pekerjaan, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan harta, saudara menggadaikan iman saudara. Saya mau katakan saudara, bahwa uangmu yang banyak, saldo di bankmu yang berlimpah-limpah, harta di mana-mana, mobil mewah dan sebagainya saudara, pangkat jabatan saudara, dan lain sebagainya itu tidak dapat menyelamatkan saudara. Saudara tidak dapat menyuap Tuhan. Hanya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita diselamatkan. Jadi pastikan saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya diselamatkan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah keselamatanku. Yang ketiga, penyataan atau statement dari Raja Daud, Tuhan adalah benteng hidupku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Saudara perhatikan, orang membangun benteng, temboknya itu tinggi, saudara. Dan di dalam benteng itu, biasanya menjadi kota. Di situ ada mata air, ada kehidupan di sana. Benteng itu dibangun tinggi-tinggi, temboknya, dindingnya, supaya di saat musuh menyerang itu tidak mudah masuk. Jadi orang yang ada di dalam benteng itu, dia aman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah benteng hidupku. Walaupun musuh menyerang, tapi kalau kita ada di dalam benteng itu, kita aman. Kita aman.
kita tenang. Amin. Kita pasti selamat. Karena Tuhan adalah panglima perang kita. Kita hanya berdiam diri saja di dalam iman, percaya kita kepada Tuhan. Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara keluar dari benteng itu. Bahaya, saudara. Kalau saudara keluar dari benteng itu, saudara akan diculik dan saudara pasti akan dibunuh oleh musuh saudara. Saudara, musuh kita itu kan dia mencari peluang untuk masuk, untuk membunuh orang-orang yang ada di dalam benteng itu. Jadi kalau saudara keluar diam-diam, saudara, musuhmu itu mengintai. Mereka tuh memperhatikan 24 jam siapa yang keluar dari benteng itu. Di saat saudara keluar dari benteng itu, maka saudara akan ditangkap. Saudara akan dibinasakan oleh iblis. Makanya saudara pastikan saudara tetap ada di dalam benteng itu. Tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Tetap ada di dalam persekutuan orang percaya. Jangan keluar benteng saudara, bahaya. Jangan sampai saudara sudah nggak punya waktu untuk beribadah, bahaya. Di saat kita bersekutu, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, bersama dengan orang percaya, saudara, Tuhan menjaga kita. Makanya Daud berkata, Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Daud merasa aman, tenang. Walaupun musuhnya mengepung dia, tapi dia tetap merasa aman, tenang. Karena dia menjadikan Tuhan adalah benteng hidupnya. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, musuh-musuh kita boleh banyak, tapi kita akan tetap aman. Karena Tuhan adalah benteng hidup kita. Haleluya. Daud berkata di sini, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku, musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sebab Tuhan yang menjadi benteng hidup kita. Tuhan yang menjadi pertahanan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadikan Tuhan itu adalah benteng hidup kita. Sehingga kita hidup aman, tenang, nyaman, sebab Tuhan adalah perlindungan kita. Haleluya. Hari ini kita belajar dari penyataan Raja Daud tentang Tuhan. Yang pertama, Tuhan adalah terangku. Artinya, Tuhan itu kudus. Tuhan itu suci. Tuhan itu tidak ada dosa. Tuhan itu tidak ada gelap, sedikit pun tidak ada. Tuhan adalah sumber terang itu. Dan Tuhan mau saudara dan saya menjadi terang untuk menyinari kegelapan yang ada di sekitar kita. Tuhan adalah terangku. Tuhan akan menjaga melindungi kita. Ketika kita hidup dalam kekudusan, maka Tuhan menjamin hidup. Orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang hidup dalam dosa, yang merencanakan satu kejahatan buat kita, sinar kemuliaan Tuhan akan mematahkan itu semua. Jaga hidupmu supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Supaya sumber terang itu tinggal dalam hidup kita. Kita jadi terang Tuhan. Amin. Yang kedua, Tuhan itu adalah keselamatanku. Keselamatan kita. Saudara bersyukur, saudara percaya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus satu-satunya jalan yang benar, yang menuju hidup yang kekal. Jadi kalau saudara sekarang percaya Tuhan Yesus, itu artinya saudara ada di jalan yang benar, yang menuju hidup kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Yesus yang tahu jalan ke sana.
Makanya saudara dan saya orang yang paling beruntung di dunia ini. Karena saudara percaya Tuhan Yesus. Saudara dipilih dari sekian banyak orang di dunia ini untuk diselamatkan. Tuhan adalah keselamatanku. Dan yang ketiga, Tuhan adalah benteng hidupku. Dia yang akan menjamin kehidupan kita. Kita aman ada di dalam benteng itu. Kita aman ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Ada di dalam hadirat Tuhan. Kita aman, tenang. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur. Kita punya Tuhan Allah yang hidup. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita boleh aman, tenang, dan pasti selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati. Dalam rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan. Ekonomi mereka, Tuhan lawat, Tuhan berkati mereka. Kami berdoa mereka yang sakit, Tuhan lawat, sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberi umur panjang. Tuhan berkati ya Tuhan. Semua pendengar dimanapun mereka berada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pandang kepada Yesus, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.